Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Nah, bertemu lagi dengan Ibu Nursyidan Arsela pada mata pelajaran PPKN kelas 7 SMP. Oke anak-anak, pada video pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari bab 3 tentang pengesahan dan perumusan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Untuk kali ini kita akan membahas bab 3 kelanjutan dari materi sebelumnya tentang arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia bagi bangsa dan negara. Nah anak-anak, sebelum kita membahas lebih lanjut, ada baiknya kita mengetahui kompetensi dasar yang perlu dicapai. Yang pertama, menghargai nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, mengembangkan sikap bertanggung jawab yang mendukung nilai kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, menganalisis kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta menjelaskan proses kesejarahan perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Anak-anak, tanpa kita sadari bahwasanya kehidupan dalam sekolah kalian dapat diibaratkan sama dengan kehidupan suatu negara. Keduanya memiliki peraturan. Nah, kehidupan di sekolah diatur melalui tata tertib sekolah, sedangkan kehidupan dalam suatu negara diatur pula dengan konstitusi atau disebut juga dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar 1945 sangat berperan penting sebagai konstitusi bagi jalannya kehidupan negara, karena berisi aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Dasar 1945 memiliki kedudukan sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan prinsip hukumnya, peraturan perundang-undangan berlaku secara universal. Maka, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945. Sebagai norma hukum, Undang-Undang Dasar 45 juga mempunyai sifat mengikat, baik dari setiap warga negara, penduduk, pemerintah, bahkan sampai pada lembaga masyarakat maupun negara. Selain itu, dalam norma hukum Undang-Undang Dasar 45 bukan hanya sebagai dasar negara saja, melainkan garis besar dalam penyelenggaraan yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu, sebagai warga negara Indonesia, kita harus patuh pada ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kepatuhan kita sebagai warga negara Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 45 akan mengarahkan kita pada kehidupan yang tertib dan teratur. Sebaliknya, jika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tidak kita patuhi, maka kehidupan bernegara kita akan mengarah pada ketidakharmonisan. Akibatnya, bisa terjadi perang saudara. Jika terjadi perang saudara, siapa yang akan dirugikan? Nah, tentunya semua warga negara Indonesia. Karena dapat berakibat tidak terwujudnya kesejahteraan, bahkan mungkin bubarnya negara Republik Indonesia. Maka dari itu, marilah kita berkomitmen untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Nah anak-anak, perlu kita ketahui bahwasanya di dalam Undang-Undang Dasar 1945 lah merupakan pernyataan kemerdekaan yang terperinci. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat sendi-sendi mutlak kehidupan negara, seperti hakikat dan sifat negara, tujuan negara, kerakyatan, dan bentuk susunan persatuan. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia terdiri dari 4 alinea yang merupakan gagasan pokok mengenai penyelenggaraan negara Indonesia. Dari keempat pokok pikiran tersebut, kita bisa lihat sebagai berikut ya anak-anak. Yang pertama, pokok pikiran pertama, yaitu negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar asas persatuan dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang terdapat pada alinea kedua dan keempat. Pokok pikiran ini merupakan penjabaran dari sila ketiga Pancasila. Pada pokok pikiran tersebut, penyelenggara negara dan setiap warga negara wajib mengutamakan kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau individu. Berikutnya pokok pikiran kedua, yaitu negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang tertuang pada alinea pertama dan keempat Undang-Undang Dasar. Pokok pikiran ini menempatkan suatu tujuan atau cita-cita yang ingin dicapai, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan berkemakmuran. Hal tersebut merupakan pokok pikiran keadilan sosial yang didasarkan kepada kesadaran bahwa manusia mempunyai hak dan kewajiban dalam kehidupan masyarakat. Pokok pikiran tersebut merupakan penjabaran dari sila kelima Pancasila. Selanjutnya, pokok pikiran ketiga, yaitu negara yang berkedaulatan rakyat berdasarkan atas kerakyatan dan permusyawaratan atau perwakilan yang terdapat pada alinea keempat dan merupakan penjabaran dari sila keempat Pancasila. Pokok pikiran tersebut sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia yang selalu mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan. Dan yang keempat, pokok pikiran keempat. Pokok pikiran keempat ini merupakan dasar moral negara yang pada hakikatnya merupakan suatu penjabaran dari sila pertama dan sila kedua Pancasila. Pokok pikiran tersebut menegaskan ketuhanan yang Maha Esa yang mengandung pengertian takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa, dan pokok pikiran kemanusiaan yang adil dan beradab yang mengandung pengertian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia atau nilai kemanusiaan yang luhur. Pada batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 terkandung pula sistem pemerintahan negara, yaitu Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum. Kemudian sistem pemerintahan negara yaitu sistem konstitusional, artinya pemerintah berdasar atas konstitusi atau hukum dasar, jadi tidak bersifat kekuasaan yang tidak terbatas. Selanjutnya, presiden ialah penyelenggara pemerintah negara menurut Undang-Undang Dasar. Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden, serta kekuasaan kepala negara tidak terbatas. Kepala negara harus tunduk pada konstitusi. Selanjutnya, DPR tidak dapat dibubarkan oleh presiden. Oke anak-anak, usai sudah video pembelajaran kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.